Ini bukan tentang bangun jam 5 pagi. Ini tentang kenapa hidup kamu terasa lebih dikejar-kejar, padahal kamu yang bangun lebih dulu dari semua orang. Pernah nggak sih kamu ngerasa seperti itu? Bangun pagi-pagi, tapi rasanya hari itu udah mendahului kamu. Seolah-olah kamu udah kalah sebelum perang dimulai. Ada satu buku yang mengubah cara pandang gue memandang pagi. Dan buku ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Kalau kamu nggak melindungi pagimu, maka sisa harimu akan selalu dikontrol oleh hal lain. Jadi, ayo kita bahas The 5 AM Club-nya Robin Sharma. Coba kita jujur deh sama diri sendiri. Gimana biasanya pagi kita dimulai? Buat banyak dari kita, mungkin kayak gini. Alarm bunyi, tangan langsung memegang HP, buka media sosial, notifikasi, bahas email. Belum juga kaki napak di lantai, pikiran kita udah penuh sesak. Penuh dengan masalah orang lain, tuntutan pekerjaan, dan hiruk-pikuk dunia luar. Akibatnya apa? Kita merasa lebih lelah padahal belum ngapa-ngapain. Kita merasa cemas padahal hari aja baru aja dimulai. Hidup terus berjalan, tapi rasanya kita cuma ikut arus, terseret kemanapun ombak membawa kita. Kita merasa seperti robot yang menjalankan program, bukan manusia yang menjalani hidup. Robin Sharma, sang penulis, pernah bilang gini, bukan kamu yang malas, kamu cuma hidup di dunia yang terlalu berisik. Dari kebisingan itu, seringkali kita yang undang masuk ke dalam kepala kita di menit-menit pertama kita membuka mata. Sekarang, gue mau kita lurusin dulu satu salah pahaman besar tentang bangun jam 5 pagi. Ini bukan soal kompetisi siapa yang bangun paling awal. Bukan juga soal mitos bangun pagi rezeki dipatok ayam secara harfiah. Intinya bukan tentang menjadi orang pertama yang bangun, tapi tentang menjadi orang pertama yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Ini tentang merebut kembali waktu yang paling berharga dalam sehari, yaitu waktu untuk diri kita sendiri, sebelum dunia meminta perhatian kita. Fokusnya adalah identitas dulu, baru produktivitas. Siapa diri kita, baru apa yang kita kerjakan. Nah, buat kita yang muslim, ini punya makna yang lebih dalam lagi. Selain kewajiban sholat subuh, momen itu sendiri adalah sebuah jeda, sebuah waktu sakral untuk kontemplasi, untuk terhubung dengan Sang Pencipta, dan untuk terhubung kembali dengan diri kita sendiri sebelum kita melangkah keluar menghadapi dunia. Sholat subuh itu seperti jangkar yang menahan kita agar tidak terbawa arus. Lalu, kenapa sih pagi itu sebegitu krusialnya? Kenapa para pemikir besar, seniman, dan pemimpin-pemimpin hebat begitu protektif dengan waktu pagi mereka? Filosofi dari The 5 AM Club menjelaskan ini dengan sangat indah. Orang-orang sukses melindungi paginya bukan semata-mata karena mereka super disiplin, tapi karena mereka sadar pagi adalah waktu paling jujur yang kita miliki. Di pagi buta, saat dunia masih tertidur, tidak ada distraksi, tidak ada notifikasi yang mendesak, tidak ada tuntutan dari atasan, tidak ada penilaian dari orang lain. Yang ada hanyalah kita dan keheningan. Di dalam keheningan itulah kita bisa mendengar suara kita yang paling asli. Kita bisa merasakan apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita inginkan. Siapa yang berhasil menguasai paginya, dia sedang memegang kemudi untuk mengarahkan hidupnya di hari itu. Ini bukan lagi tentang bereaksi terhadap apa yang terjadi, tapi tentang proaktif menciptakan hari yang kita inginkan. Dan dari pemahaman ini, kita bisa masuk ke sebuah formula yang sangat praktis yang disebut 20-20-20 rule. Ini adalah cara untuk menstrukturkan 1 jam pertama kita setelah bangun tidur menjadi sebuah ritual yang membangun, bukan yang menghancurkan. Ritual ini membagi 60 menit pertama kita menjadi 3 segmen yang masing-masing berdurasi 20 menit. Tujuannya sederhana, membangun kembali koneksi dengan pikiran, tubuh, dan jiwa kita. 20 menit pertama adalah tentang bergerak, move. Ini bukan tentang latihan berat buat membentuk otot six pack, lupakan itu. Tujuannya jauh lebih penting untuk membangunkan tubuh kita, membuang hormon stres seperti kortisol yang menumpuk saat kita tidur, dan melepaskan beban mental yang mungkin terbawa dari hari kemarin. Bisa dengan lari pagi di sekitar komplek, lompat tali di teras, yoga ringan, atau sekedar stretching. Yang penting, buat jantungmu berdetak sedikit lebih cepat, buat keringatmu keluar. Rasakan energi positif mulai mengalir menggantikan rasa kantuk dan kemalasan. Dengan bergerak, kita mengirim sinyal ke otak kita, "Hey, aku siap menghadapi hari ini." Kita sedang membersihkan sampah emosional sebelum memulai hari. Setelah tubuh kita bergerak dan pikiran kita jernih, kita masuk ke 20 menit yang kedua, refleksi. Reflect.
Ini adalah waktunya untuk diam. Setelah kebisingan fisik, kita butuh keheningan batin. Disinilah kita bisa berdoa, bermeditasi, atau melakukan journaling. Tulis apa saja yang ada di kepala. Apa yang kamu syukuri, apa yang membuatmu cemas, apa harapanmu untuk hari ini. Ini adalah momen yang sangat personal, waktu yang pas untuk bertanya pada diri sendiri, aku mau jadi siapa hari ini? Bukan aku mau mengerjakan apa hari ini, tapi aku mau jadi siapa? Mau jadi orang yang lebih sabar, lebih fokus, lebih berani. Dengan menetapkan niat di pagi hari, kita memberikan kompas pada diri kita sendiri. Kita tidak lagi berjalan tanpa arah. Kita punya tujuan yang jelas tentang versi terbaik diri kita yang ingin kita wujudkan hari itu. Kemudian kita sampai di 20 menit terakhir, yaitu belajar, grow. Ini adalah waktu untuk memberi nutrisi pada pikiran kita, untuk mengupgrade diri kita sedikit demi sedikit, tapi konsisten setiap hari. Kamu bisa membaca buku, mendengarkan podcast yang inspiratif, menonton video edukatif, atau belajar bahasa baru lewat aplikasi. Intinya adalah memasukkan ide-ide baru dan pengetahuan baru ke dalam otak kita. Ini seperti investasi kecil yang kita tanam setiap pagi, yang hasilnya akan kita panen di masa depan. Coba bayangkan, jika setiap hari kamu belajar satu hal baru saja, dalam setahun akan ada 365 hal baru yang kamu kuasai. Pertumbuhan ini mungkin tidak terlihat dalam semalam, tapi dampaknya akan sangat luar biasa dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat realita yang sering terjadi di sekitar kita, atau bahkan pada diri kita sendiri. Banyak orang yang sangat disiplin. Mereka punya rutinitas yang padat, to-do list yang panjang, dan mereka berhasil mencentang semuanya. Mereka terlihat sangat produktif. Tapi saat kita bertanya lebih dalam, banyak dari mereka yang merasa kosong. Rutinitas tanpa makna itu hanya menghasilkan kelelahan, produktif tapi tidak bahagia. Mereka sibuk mengejar apa, tapi lupa dengan siapa. Mereka lupa bahwa kualitas hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak hal yang kita selesaikan, tapi dari seberapa dalam kita merasakan kehidupan itu sendiri. Dan inilah pesan utama dari The 5am Club. Siapa kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu kerjakan. Ritual pagi ini bukan tentang menambah lebih banyak pekerjaan, tapi tentang membangun fondasi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Jadi, setelah mendengar semua ini, mungkin ada pertanyaan di benakmu. Apakah aku harus melakukan ini semua? Rasanya berat sekali. Dan itu wajar. Pesan ini bukanlah sebuah paksaan. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Terutama jika cara yang selama ini kamu jalani tidak membuatmu bahagia. Kamu tidak harus langsung melakukan 20-20-20 secara sempurna. Mulailah dari yang kecil. Mungkin besok pagi kamu hanya berkomitmen untuk tidak menyentuh HP selama 15 menit pertama. Gunakan waktu itu untuk sekedar duduk diam dan bernapas. Atau mungkin kamu coba bergerak 10 menit saja. Kuncinya bukan pada kesempurnaan, tapi pada niat untuk memulai. Niat untuk memberikan hadiah paling berharga kepada diri sendiri, yaitu waktu dan perhatian. Karena pada akhirnya hidup kita tidak berubah dari satu kejadian besar yang dramatis. Hidup kita berubah dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Setiap pagi adalah lembaran baru. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menulis cerita yang berbeda. Dan mungkin besok pagi, kamu mulai bukan untuk dunia, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi kamu mulai untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat inspirasi di setiap pagi kamu. Selamat bekerja!